Sebelumnya kongsi dulu. Kyanghi. Ya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Sebelum memulai, mari sama-sama kita siapkan hati kita, karena hari ini kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, setiap nafas kami Tuhan, kasih-Mu selalu ada. Yes, Tuhan, saat ini kami datang mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, kami milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu.
Lebih lagi kita mau memuji Dia. Aku milikmu, ku berserah kepadamu, berserah kepadamu. Seluruh hidup kami milikmu, seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hati kami, ini hatiku, hanya untukmu, hanya untukmu. Ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan kami. Saat ini kami mau berseru kepadamu Tuhan. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu
memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami siap beri yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara, boleh beri salam satu sama lainnya terlebih dahulu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Karena Tuhanlah kekasih jiwa kita. Amin. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena
Senang menjadi keluarga Tuhan, saudara. Ada kasih, saling mengasihi, amin. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita bangkit berikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, amin. Mari lebih lagi memuji Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Yesus, Dialah Yesus, amin. Haleluya, amin. Sungguh Dialah Tuhan di dalam hidup kita sampai akhir hidup kita, amin saudara. Haleluya. Lebih lagi kita bawa hati kita, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Sungguh hanya Tuhan yang mengenal kita sampai ke dalam. Terima kasih Tuhan.
Berikan kami hati yang siap ditabur Tuhan. Biar firman yang tertabur boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan beri yang terbaik. Memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah. Ya, shalom, selamat pagi ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Bapa. Bapa surgawi, sungguh pagi yang indah hari ini. Engkau boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk mendengarkan isi hati-Mu. Jikalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, oh pujian kami boleh diterima dengan hangat dalam hati-Mu. Pada pagi ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, hancurkan hati kami, lembutkan hati kami. Biar firman boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kami. Supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuklah kami ya Tuhan. Seturut akan kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan kemauan kami ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau memberikan yang terbaik, bentuk yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi ya. Pagi ini kita bicara mengenai keluarga ya. Masih membahas mengenai keluarga. Yaitu saya dapat topik pembentukan karakter dan keteladanan. Ya belum? Ya, belum siap katanya ya. Atau ada masalah, nggak tahu juga. Tapi kita tahu ya, kalau kita bicara masalah karakter dan keteladanan, ya, itu suatu dua unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ya, karakter dan teladan, ya, karena
kalau kita secara orang Kristen, ya, teladan itu adalah buah mutlak daripada karakter. Ya. Ya, di sini saya ambil ayatnya di Titus 2 ayat 7. Ya, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi seperti tadi saya katakan, ya, karakter dan keteladanan itu dua yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kelihatannya, iya, teladan itu buah daripada karakter. Tapi untuk membentuk karakter itu perlu keteladanan. Makanya saling mengikat dia. Ya, saling mengikat, gak bisa dipisahkan. Ya. Jadi tadi saya katakan keteladanan itu buah daripada karakter. Ya, dalam kekristenan, ya, itu pada berpusat pada perwujudan daripada buah roh. Berpusat pada perwujudan daripada buah roh. Ya. Kita tahu di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, sabar, ya, murah hati, kebaikan, ya, setia, lemah lembut, ya, dan bisa penguasaan diri. Ya. Ini adalah pusat daripada karakter dan keteladanan itu. Ya, buah roh itu ada keteladanan itu adalah hasil dari hubungan pribadi Anda, ya, dengan Yesus. Ya. Karakter itu tidak mempunyai syarat. Keteladanan itu tidak mempunyai syarat. Semuanya harus tulus, ya, taat, ya, rendah hati. Ini baru bisa jadi karakter dan teladan itu. Jadi karakter itu bukan hanya masalah perkara perbuatan baik, tapi cerminan dari diri kita, dari dalam hati kita, ya, yang telah diperbarui oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buahnya. Nah, itu dia karakter. Ya. Kalau keteladanan kita tahu, ya, kita berpusatnya kepada Yesus. Dan Yesus memberikan standar yang tertinggi dalam keteladanan itu. Standar tertinggi. Ya. Di mana keteladanan itu kita melihat dalam pelayanannya. Ya. Dia taat pada bapaknya, dia menguasai dirinya, ya, dan dia memberikan kasih yang bermanfaat dan berdampak pada murid-muridnya, kepada kita. Itu keteladanan. Jadi kita harus mempunyai dampak juga kepada orang lain dengan karakter kita dan keteladanan kita. Bukan stop hanya di kita saja, tapi kita harus memberikan dampak itu pada mereka. Jadi karakter dan keteladanan itu, ya, itu suatu perbuatan yang konsisten dari kita, ya. Baik, ya, kita diawasi maupun tidak. Tetapi kita harus lakukan. Harus kita lakukan, ya, karakter kita dan teladan kita. Baik orang kita diperhatikan atau enggak, tetap kita harus lakukan. Ya. Terutama dalam panggilan hidup kita. Ya, apakah kita karakter dan teladan kita sebagai orang tua, ya, terus juga karakter dan teladan kita, misalnya saya jadi guru, ya, harus memberikan teladan karakter, atau secara profesional misalnya sebagai engineer, ya harus memberikan teladan. Jadi keteladan itu, ya, metode yang efektif, ya, saya bilang.
jadi merupakan modeling, ya, yang merupakan pengajaran yang lebih efektif, ya, dari pengajaran verbal. Saya bilang, daripada kita ngajar secara lisan, verbal. Ya. Tapi orang dengan melihat, tiap hari dia melihat, oh iya, dia datang ibadah, ya. Terus dia serius dalam ibadahnya, nggak baca-baca handphone, ya serius dengan firman Tuhan, serius berdoanya. Orang akan melihat lebih efektif daripada diajarin, kamu kalau ibadah harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Hari itu dengar mungkin sebentar sore udah hilang. Tapi kalau Anda melihat perbuatannya, ya biasanya teladan itu berhubungan dengan perbuatannya. Ya. Itu akan lebih menempel, melekat. Makanya penting sekali ya kita belajar bagaimana pembentukan karakter dan keteladanan ini. Karena karakter itu sifatnya kejiwaan, ya, akhlak, budi pekerti, ya, tabiat. Nah itu karakter. Ya. Dan mempunyai masing-masing individu itu berbeda karakter orang. Karena dia sifat kejiwaannya bagaimana, ya, akhlaknya bagaimana, berbeda-beda. Dan sifatnya karakter itu bukan bawaan lahir. Ingat, karakter itu bukan bawaan lahir. Karakter itu harus dibentuk. Makanya di sini judulnya adalah pembentukan karakter dan keteladanan. Maka kita harus membentuk karakter kita, lalu buahnya adalah keteladanan. Yaitu ada yang berhubungan dengan buah-buah roh. Ya. Karakter itu enggak lahir begitu langsung punya karakter. Enggak. Dia harus terbentuk, dibentuk. Ya. Baik melalui keluarga, lingkungan, ya, akan membentuk karakter Anda. Dan karakter itu dibentuk sepanjang hidup. Artinya sampai kita dipanggil Tuhan. Karakter itu dibentuk terus oleh Tuhan. Ya. Jadi seorang yang boleh kita bilang, oh karakternya bagus nih orang. Ya. Seorang yang boleh kita bilang karakter yang bagus, pasti dia akan jujur. Disiplin, tanggung jawab, memiliki kematangan moral. Ini, kalau seorang dibilang karakternya hebat, bagus. Artinya dia mempunyai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, dan mempunyai kematangan moral. Berbeda dengan keteladanan. Tadi saya bilang keteladanan itu adalah buah daripada karakter. Kalau karakternya nggak bagus, pasti nggak menghasilkan buah-buah roh tadi. Dan saya bilang karakter dan keteladanan itu satu yang nggak bisa dipisahkan. Nah, untuk membentuk karakter, kita butuh keteladanan. Jadi nggak bisa pisahin, ya berhubungan. Ya. Kita nggak bisa membentuk karakter kita kalau kita nggak melihat teladan daripada, ya misalnya orang tua kita, nggak bisa. Jadi saling mengikuti, saling mengikuti. Ya kita tahu. Ya, kita mengikuti sebagai orang Kristen,
anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan. Kita akan coba mengikuti semuanya karakter daripada dia dan teladan hidup dia. Kita membangun integritas kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan tunjukkan. Seperti itu. Ya, yang tadi berdasarkan 9 buah roh itu. Ya. Perlu sekali, ya. Next. Nah, di sini saya coba membahas sedikit ya. Pembentukan karakter dan keteladanan itu selalu melalui dari keluarga. Ya. Itu melalui dari keluarga. Yaitu melalui keluarga yang telah dimerdekakan, ya. Minggu kemarin kita bicara masalah yang dimerdekakan, ya. Anak Tuhan sudah dimerdekakan, ya. Secara garis besarnya ada kebebasan, tapi tetap dalam Kristus yang dimulai dari apa saja? Relasi yang sehat dalam keluarga itu untuk membentuk karakter, ya, dan keteladanan. Pasti ada relasi yang sehat dalam keluarga, ya. Keluarga benar-benar keluarga kita, ya, dalam jemaat, ya. Itu pasti ada suatu relasi yang sehat. Hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara suami dan istri, ya, itu terjadi relasi yang sehat. Ya. Terus komunikasi yang terbuka. Ya. Dalam keluarga itu untuk pembentukan itu harus ada ini. Di antara jemaat juga begitu. Harus ada komunikasi yang terbuka. Jangan takut menyampaikan sesuatu yang enggak kita suka. Ya, jangan takut. Kita bisa memperbaiki diri kalau kekurangan kita. Dengan orang menyampaikan sesuatu, kita bisa memperbaiki diri kita. Ya. Dan juga nilai-nilai kebenaran dalam keluarga. Ini yang membentuk karakter kita. Karakter yang baik. Teladan yang baik, jadi harus ada, ya, relasi yang sehat, ya, keterbukaan. Di antara jemaat juga harus ada keterbukaan terhadap pimpinan Anda, ya, terhadap dari pimpinan terhadap jemaat juga harus ada keterbukaan dan hubungan nilai-nilai kebenaran, ya, dalam keluarga. Kita jangan melihat skopnya hanya di keluarga kita saja, tapi dalam jemaat juga ini kita anggap keluarga. Ya. Seperti apa yang Paulus ajarkan kepada Timotius, ya. Dibilang apa? Bahwa 5 perkara yang penting, ya, dalam membentuk ini adalah dibilang, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Ini 5 hal yang penting. Ya, untuk kita mau menjadi teladan adalah perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Ini penting. Orang akan melihat perkara ini, ya. Bagaimana perkataan-perkataan kita? Bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita? Orang akan melihat. Terus bagaimana juga tingkah laku kita? Apakah selebor atau masih ya kacau kehidupannya? Enggak. Lalu kasih kita, kasih Kristus yang ada dalam kita bagaimana? Lalu kesetiaan kita kepada Tuhan juga bagaimana? Dan bagaimana kita menjaga kesucian kita dalam pergaulan kita?
Ini perkara yang kita akan lihat dari setiap orang-orang sekitar kita. Baru dia bisa membentuk. Next. Ya. Di sini karakter dari keluarga yang dimerdekakan Kristus. Ya, kita tahu kemarin sudah bicara merdeka dari dosa. Kita nggak mungkin bisa membentuk keluarga yang mempunyai karakter kalau nggak punya kemerdekaan dalam hidup kita. Kemerdekaan dari dosa, ya. Lalu kita harus berlandaskan kasih dan kebenaran. Ya. Lalu kita mengakui bahwa saya ini keluarga Allah. Maka saya harus mempunyai karakter, harus mempunyai teladan. Yang terakhir, menjadi saksi Kristus. Kita tahu, ya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kabar keselamatan daripada Dia, kabar kesukaan daripada Dia. Tuhan panggil kita bukan hanya datang ke gereja mendengarkan firman, enggak. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi. Yaitu dapat dengan keteladan, dengan karakter orang melihat, oh iya benar dia orang Kristen, nih benar. Saya juga maulah seperti dia. Itu kesaksian. Karena kita mungkin nggak bisa berkata-kata. Ya, dengan keteladan karakter orang melihat. Itu merupakan kesaksian juga. Dan yang terakhir yang cukup penting, ya kadang-kadang kita nggak memperhatikan, yaitu adalah warisan iman. Bagaimana warisan iman itu penting sekali dalam karakter dan keteladanan. Kelihatannya enggak, saya juga tadi yang enggak mikir, kenapa harus warisan iman? Ya, karena warisan iman itu seperti di Timotius, ya. Next, coba. Ya. Di warisan iman ini, ya, bicara mengenai warisan iman itu apa? Di 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang hidup juga di dalam dirimu. Jadi iman daripada Lois, ya, diturunkan, diwariskan kepada Eunike. Eunike juga mewariskan imannya kepada Timotius. Memang dalam pewarisan ini perlu juga ada bimbingan, ya, seperti pada ayat ini. Karena pada zaman Taurat, pengajaran-pengajarannya. Lalu dari Louis, ya, sebagian kitab Taurat dan ada sudah Kristus, ya, yang lahir di situ sudah mengajar. Dia mengajarkan juga kepada Timotius. Baru terbentuk bentuk warisannya, ya. Itu pengajarannya, berupa pengajaran. Itu perlu kita berikan, ya, kepada next generasi kita. Bukannya iman itu kita terima sendiri saja. Oh, saya iman saya untuk saya. Enggak. Kita harus berikan juga kepada next generasi. Generasi selanjutnya. Itu penting sekali. Dia dibimbing oleh Rasul Paulus sehingga dia menjadi salah satu rasul yang termuda, bukan termuda, tapi salah satu yang muda, masih muda sekali, udah bisa menjadi rasul. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, walaupun, ya, dia muda, tapi Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, jelas-jelas dikatakan. Ya,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, ya, dalam tingkah lakumu, kasihmu dan kesetiaanmu dan kesucianmu. Jadi kita sebagai yang muda-muda, ya, jangan kita menganggap engkau rendah. Ingat, dalam keteladanan, dalam membentuk karakter, ya, jangan berpikir, Allah saya masih anak-anak istilahnya. Saya youth, ngapain saya ngajarkan kepada kaum bapak? Enggak, karakter dan teladan harus dibentuk. Dan harus datangnya itu saling. Dari yang tua ke yang muda, dari yang muda ke yang tua. Ya. Karena ada itu ayatnya. Nanti kita baca. Ya. Ini kita lihat bahwa iman itu adalah diwariskan. Bukan hanya menerima begitu saja, itu diwariskan dengan membentuk dia. Oh, sehingga seorang itu mempunyai iman kepada Tuhan. Next, ini dalam perjanjian baru ya. Kalau dalam perjanjian lama, itu kita bisa baca, kita bisa melihat bagaimana warisan iman itu berlaku dalam kehidupan Musa. Ya. Saya ambil 2 ayat saja di sini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kita tahu ya, orang Lewi tugasnya apa? Ya, jaga rumah Allah. Kegiatan ibadah. Artinya orang yang mempunyai iman kepada Tuhan. Kawin dengan perempuan Lewi juga. Orang yang beriman juga. Nah, pada saat itu dia bilang, dia kawin, ya, lalu melahirkan anak laki-laki, ya, yang namanya kita tahu Musa. Ya. Anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Karena pada saat itu ya Fir'aun, ya masih Fir'aun baru pada saat itu, karena Fir'aun yang waktu zaman Yusuf sudah meninggal. Ya, Fir'aun yang pada zaman Musa itu, Fir'aun baru itu melihatnya, waduh, ini orang Ibrani udah sekian banyak nih, maka bikin perbudakan, suruh kerja. Tujuan apa? Untuk mengurangi orang Ibrani. Salah satu dengan cara membuang bayi-bayi Ibrani. Nah, Musa coba untuk ditahan supaya enggak dibuang. Tapi sesudah 3 bulan dia bilang enggak mungkin. Disembunyikan terus. Pasti akan ketahuan. Sehingga dihanyutkan di sungai. Ya, Anda kalau ngikutin sekolah minggu pasti ingat siapa ayahnya? Nah, siapa yang sekolah minggu? Pasti dapat. Amran, ya, ayah Musa itu Amran. Ibunya Yochebed, ya. Biasanya anak sekolah minggu itu hafal, ya. Kalau ngalamin sekolah, saya emang nggak ngalamin sekolah minggu ya, karena saya pertobatan saya pas sudah kelas SMA kelas 3, ya. Jadi ya 50 tahun yang lalu, umur saya masih 19 tahun, ya. Itu Amran dan Yochebed, orang Lewi ini punya anak Musa. Sesudah umur 3 bulan nggak bisa ditahan lagi, terpaksa dihanyutkan. Itu rencana Tuhan. Sampai diambil oleh putri Firaun. Dia lihat, oh ini orang Ibrani. Bagaimana dia tahu dia orang Ibrani?
Putri Firaun bagaimana taunya dia? Wah, ini anak Ibrani ini. Coba. Itu perjanjian pertama kali dengan Abraham. Yaitu disunat umur 8 hari. Ini 3 bulan kan baru dianjurkan. Jadi udah tersunat kan. Makanya Putri Firaun tahu begitu. Ini anak Ibrani. Tapi saya mau ambil dia sebagai anak saya. Pada saat dihanyutkan, anak-anak daripada Amram dan Yokhebed ini begitu udah menerima akan iman, pengajaran imannya kepada Tuhannya. Ya, dalam waktu sekian kita tahu keluarga anak-anaknya itu Maryam, Harun dan Musa. Maryam mengikuti, terus diikutin, ya, sampai diambil, ya, oleh itu Putri Firaun. Miriam datang. Apakah Anda perlu pengasuh susu? Artinya menyusukan ini. Ya, dia lihat nggak ada yang habis melahirkan. Oh iya perlu. Siapa yang diajak? Ibunya Yokhebed. Yuk, susuin dia. Nah, dalam masa mudanya itu, ya, pentingnya itu pembentukan karakter dan teladan. Itu Yokhebed mengajarkan, karena dia orang Lewi, dia mengajarkan kepada Musa masa kecilnya. Makanya perlunya sekolah minggu itu seperti itu. Ya, bukan sekolah minggu itu hanya mengajarkan, enggak, perlunya ada memasukkan kabar keselamatan iman itu sejak masih kecil. Demikian dengan ini. Ya, kalau kita tahu, ya, Musa itu dilatih dari kecil oleh ibunya mengenai iman kepada bapaknya, Sang Juru Selamat. Dari kecil. Terus dididik. Kita tahu kalau di dalam Kisah 7 ayat 22, coba. Kisah para Rasul 7 ayat 22. Kisah para Rasul 7 ayat 22. Ya. Coba kita perhatikan. Dan Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Lihat, dididiknya, ya, oleh Firaun, yaitu dengan hikmat, segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Berapa tahun dia didik secara hikmat orang Mesir? 40 tahun. 40 tahun. Ya. Tapi pendidikan yang dari awal, yang masa kalau orang kita bilang golden age, ya mungkin sampai 5 tahun, 7 tahun, ada yang bilang ada yang sampai 9 tahun, itu golden age. Apa yang masuk itu akan tertanam benar-benar terhadap anak. Ya. Banyak kan sih bilang cuma 5 tahun. Nah, ini pendidikan yang penting. Untuk membentuk iman yang menjadi karakter dan teladan itu. 40 tahun Musa juga dididik, ya, dengan segala hikmat orang Mesir. Orang yang gak percaya pada Tuhan. Orang yang berhala. Banyak Tuhan-Tuhannya. Dan dia bilang, dia berkuasa dalam sebuah perkataan dan perbuatannya. Tapi apa yang Musa lakukan? Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Beda hasilnya. Tetap itu ada pendidikan hikmat ini, tapi untuk secara manusiawi. Tapi dengan kepercayaan pada Allah apa?
Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Ya, kita lihat. Sesudah dia dengan pendidikan daripada ibunya, ya sampai masa susunya, ya mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun setelah pendidikannya kita nggak tahu juga karena nggak dikasih tahu. Tapi dia tahu, ya dia dididik, diberikan warisan imannya oleh ibunya. Maka di sini dikatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Pertama, dia tolak. Saya bukan anak putri Firaun. Ya, saya bangsa Ibrani yang telah disunat mengikatkan perjanjian kepada Allah Bapa. Ya, 25 dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia tahu, ya. Dia tahu hal ini. Saya nggak mau nikmati segala hal yang dosa itu. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya. Jadi ia tahu, ya, bahwa semua kenikmatan itu adalah kenikmatan dunia adalah penghinaan kepada Kristus. Karena kekayaan Kristus lebih besar daripada semua kekayaan Mesir, dia bilang. 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan, terus 28, tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya dia meninggalkan Mesir, ya nggak takut sama raja, cuma dia tahu, dia melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu iman. Kita tahu Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman ada. Coba Ibrani 11 ayat 1, jelas. Dia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia bilang. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi dia udah melihat, ini iman. Dia mempunyai iman yang demikian. Ya. Ayat yang 29 tadi. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ini warisan iman yang diterima. Walaupun dia menerima pendidikan hikmat bangsa Mesir, tapi dia bisa menerima hikmat iman daripada ibunya, bapaknya yang mengajar dia. Sehingga dia tidak mengakui semua itu. Dia tahu bapaknya yang lebih besar. Ya. Makanya penting, ya sekolah minggu itu penting. Ya golden age itu penting. Ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya mungkin cucu, anak yang masih kecil, ajak ke sekolah minggu. Bukan hanya ini, ya. Saya juga merasa, aduh enak ya sekolah minggu dulu. Dapat pendidikannya, benar-benar dari basic, tertanam. Ya. Ini penting. Kalau kita yang sudah ada usia baru datang pada Tuhan, jangan kecewa. Ya. Karakter dan keteladanan itu tetap dibentuk. Ya. Next, coba. Ya, terus
Ya ini. Kalau kita sudah dewasa, istilah datang pada Tuhan. Tetap Tuhan begitu kasih kepada kita. Dia akan bentuk. Ya. Bagaimana? Dia bilang, kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Maka karakter dan keteladanan kita akan dibentuk. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita mau perhatikan. Dan yang penting apa? Ini ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Karena otak kita kan udah gak tertanam seperti anak kecil. Anak kecil hari ini belum bisa ngomong, diajarkan papa, lama-lama bisa. Udah otomatis itu, papa, mama, makan, minum, cucu. Langsung otomatis. Kalau kita yang sudah ini, kita berpikirannya udah banyak hal-hal yang lain, maka dikatakannya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, akhirnya nempel juga. Ya. Kepada anak-anakmu, ya, dia bilang membicarakannya apabila engkau duduk, artinya waktu kita santai kita sampaikan firman Tuhan, ya. Apakah engkau sedang dalam perjalanan, ya. Hal-hal ini bagaimana menyampaikan untuk membentuk karakter bisa. Kalau kita nggak bisa bercakap-cakap lagi nyetir, setelin lagu rohani aja, dengar berulang-ulang. Dan di sini dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Saya ingat dulu waktu SMA kelas 1. Itu ada guru yang killer, guru matematik. Ya, guru matematik. Pak Yus, panggilan Pak Yus. Ya. Itu killer. Ngajar nggak pernah bawa buku. Ya, ngajar itu nggak pernah bawa buku. Masuk kelas, dia lihat di depan, murid yang terdepan, sampai mana? Sampai sini. Oke, tutup semua buku, keluarkan kertas, kasih ulangan. Kita nggak siap, kasih ulangan. Dia tanya, mau berapa soal? Kita kan mau sedikitnya. Ya. Oh iya, 1 soal. Bikin soal. Pertanyaannya A, B, C, D, E, F, G. Sama aja. Ya. Salah satu berhubungan semua, salah semua. Dapat nilai berapa? 2, 3. Ulangan jarang itu yang dapat 5. Ya, kawan saya yang pinter itu namanya Pak Herman itu di depan Pegadaian. Sekarang tinggal di Australia. Dia otaknya udah luar biasa. Paling banter dia dapat 5. Sampai Pak Yus sendiri bilang, belajar ya. Lalu setiap masuk, tahu nggak apa? Pelajaran apa sekarang ini? Oh iya, aksioma 1 apa? Nggak bisa, nulis 10 kali. Dia jelasin, dia bacain, apal dong. Udah. Terus cerita, tanya-tanya yang lain, balik lagi ke kita. Aksioma 2 apa? Aksioma 1 balik, yang aksioma 1 apa? Kalau kita jawab bisa aksioma 2, nggak bisa lagi, tulis 10 kali. Kalau aksioma 1 kita salah, nulis di kuadrat. Saya pernah nulis 1 buku 18 halaman. Sampai dia bilang apa? Kamu tahu caranya? Di WC kamu tulisin. Kamu kan di WC nongkrong, duduk, kamu baca. Sampai diajarin gitu. Karena saya 3 kali kena. Ya. Itu guru benar-benar pintar. Ngajar nggak pernah bawa buku, apaan? Oh sampai sini, oh
Ajar aja udah. Kamu kok nongkrong? Kau dulu kan WC nggak ada WC duduk ya, jadi WC jongkok. Tulisin apa itu aksioma 1, apa itu aksioma 2, rumus ABC itu bagaimana, terus. Jadi kita berulang-ulang membaca sehingga ingat. Ini yang Tuhan ajar. Karena kita sudah dipenuhi perkara-perkara yang bukan daripada Bapa. Jadi harus kita berulang-ulang. Ya, dibilang kau perlu nuliskan apa yang pintu kita, apa yang Tuhan inginkan. Jadi penting sekali, ya, keteladanan karakter itu dilakukan sejak masih anak-anak. Ya. Lalu habis ya, next saya habis ya. Oke. Sekarang siapa yang harus menjadi teladan? Siapa yang harus kita teladanin? Siapa yang harus menjadi teladan? Kita tahu harus menjadi teladan. Untuk menjadi teladan pada generasi selanjutnya. Harus menjadi teladan juga kepada orang-orang di luar. Harus menjadi teladan juga kepada siapa? Pada orang tua kita. Bukan berhenti hanya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga. Seperti dalam Titus 2 ayat 2 sampai 10, 9. Ya, 9. Coba kita baca. Ya, Titus 2 mulai ayat 2. Ya. Titus 2 ayat 2 sampai 8, 9. 9 kalau nggak salah udah hamba ya. Ya. Nah ini dibilang apa? Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Ya, jadi laki-laki apa? Yang tua, yang dewasa, harus dibilang, ya. Kau hilang? Saya juga nggak hafal, cuma tahu ya ayatnya di sini. Ya. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Ya. Dia melihatkan kehidupannya yang sederhana, terhormat, bijaksana, sehat imannya, ya, kasihnya berlimpah, lalu tekun. Menjadi teladan. Itu orang-orang tua, laki-laki yang tua. Ya. Next, ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, nah, bukan hanya laki-laki, perempuan yang tua juga. Ya. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Orang yang beribadah. Ya. Jadi perempuan-perempuan juga berkewajiban. Ya, menjadi teladan. Next. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah yang jangan dihujat orang. Ya, jelas sekali. Jadi semuanya bukannya hanya suami, istri juga bertanggung jawab dalam pendidikan terhadap
generasi kita selanjutnya. Ya. Ayat 7. Next, ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi kita mau menjadikan, ya tadi seperti di depan dikatakan, menjadikan diri kita sendiri suatu teladan. Ya, hendaknya kita jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita. Apa yang kita ajarkan itu bersungguh-sungguh adalah sesuatu yang jujur, ya, dan sungguh-sungguh dalam membentuk karakter dan keteladanan itu. Ayat 8 ini penting. Ayat 8. Ya. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Penting sekali. Jadi kalau kita mau menjadi teladan, harus menjadi teladan. Ya. Jangan hal-hal ini terjadi. Jadi kita jangan bercela, ya, dalam pemberitaan kita, dalam memberikan memperlihatkan karakter dan keteladanan kita, ya. Karena tidak ada hal-hal buruk dari apa yang kita lihatkan itu yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi benar-benar. Ya, next. 9. Nah, kita di dalam jemaat, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dikatakan apa? Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya. Kita tahu Tuhan kita siapa? Yesus, Bapa. Hendaknya kita taat pada Tuhan dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita benar-benar sudah menjadi hamba daripada Bapa, kita hendaknya taat, jangan membantah. Karena seringkali kita, aduh, Tuhan alasan, saya sakit nih, nggak bisa, nggak. Ya. Yakin percaya. Ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan dan sudah inginkan Anda melakukan, lakukan, jangan ditunda. Ya. Kalau saya boleh bersaksi, ya, 2 minggu tanggal berapa kemarin? Sekitar tanggal 5, tanggal apa ya? 2-3 minggu yang lalu. Ya. Saya lagi pakai celana panjang, tato di bukan pinggul deh, pinggul saya berbunyi peletok. Waduh, saya bilang, kenapa lagi? Maklum orang udah tua ya. Pakai celana udah, nggak apa-apa. Hari Kamis itu, Jumatnya udah kerasa, kok nggak enak, sakit nih. Sabtunya sakit, aduh sakit luar biasa. Wah musik. Sorenya pergi fisioterapi. Mendingan, aduh anak lumayan. Minggunya mau turun dari ranjangnya, waduh udah sakit luar biasa, nggak ada. Nggak ke gereja saya. Aduh saya cuma berdoa, Tuhan kuatkan saya Tuhan. Ini jadwal saya. Hari Minggu harus ke VTI. Bagaimana nih istilahnya? Berdiri aja nggak bisa, apa yang mau khotbah nahan sakit, aduh gimana ya. Tapi kalau Tuhan sudah tentukan, saya cuma bilang, Tuhan ya, berikan kesembuhan, kekuatan saya untuk terus. Hari Rabu masih sakit. Kamis juga ditanyakan. Karena untuk masuk di warta, undang WA, Pak Daniel bisa nggak untuk tanggal sekian khotbah? Saya di VTI ya masih mikir ya, kuat nggak nih di VTI ini? Belum kejadian. Ya. Kalau udah bisa mungkin berdiri 2 jam, udah nggak apa-apa dah.
Di PTI saya mesti, tapi saya harus kasih jawaban ke Unang. Saya jawab, bisa. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tuntun saya, Tuhan memberikan kesembuhan untuk jadwalnya. Itu. Ke PTI ya masih agak kerasa ngilu-ngilu dikit. Ya, tapi bisa. Ya, saya berdoa terus, ya hari ini bersyukur. Ya, walaupun masih agak kaku-kaku dikit, nggak apa-apa dah Tuhan. Yang penting firman Tuhan tersampaikan. Tuhan mau bicara apa? Ya. Tuhan mau bicara apa Tuhan? Ya. Sampaikan. Saya udah siapkan khotbah, udah siapkan. Udah selesai dari hari Jumat, udah selesai. Udah saya siapkan. Tadi pagi bangun, isi hati saya bicara. Apalagi Tuhan yang kurang? Itulah kamu nggak mengerti semuanya. Bicara mengenai buah roh. Buah roh di mana ya? Sampai pagi istri saya masuk jam 6, kalau nggak salah jam 6 ya tadi ya. Rajin ngetik lagi. Iyalah. Ya, Tuhan ingatkan saya ini dan saya memberikan buat draft. Tambahkan masalah buah roh yang berhubungan dengan ini. Bahwa karakter mempunyai buah keteladanan yang berhubungan dengan buah roh. Oh Tuhan bukakan pagi-pagi. Ya. Jam 5 saya baru bangun. Waktu hujan saya bangun, saya bilang nantilah. Jam 5 saya bangun, saya berdoa. Ya. Tuhan ajarkan yang berhubungan dengan buah roh. Itulah keteladanan sesungguhnya. Ya. Jadi buah daripada karakter ya, itu menunjukkan kedewasaan rohani kita. Di mana seorang Kristen itu harus hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Ini ya, karakter dan keteladanan itu kita harus bentuk ya, dan hasilkan karakter kita bentuk menghasilkan buah, yaitu buah roh ya, sebagai bentuk keteladanan kita ya. Dan buah-buah karakter ini menunjukkan kedewasaan rohani kita. Di mana kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, ini penting bagi kita. Maka kita mau membentuk karakter kita dengan belajar ya dari sesama kita, antar jemaat, ya, memberikan teladan, bentuk. Karena karakter itu bukannya bawaan sejak lahir, tapi dibentuk sampai kita dipanggil Tuhan. Terbentuk terus karakter itu. Diperbarui dengan bantuan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, ya, melainkan kita mau mendengarkan apa yang Tuhan perluaskan, ya, dari firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita tambah hari tambah maju dalam pelayanan kita, ya. Kita akan tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah berfirman kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk memperluas hikmat daripada-Mu. Maksud-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau begitu baik kepada kami. Engkau yang perluaskan. Engkau mau pakai kami tambah hari, tambah menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Kita mau berdoa buat keluarga kita.
Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini. Saat ini kami sama-sama berdoa Tuhan kepada Engkau. Jamahlah Tuhan hati setiap keluarga, anggota keluarga kami Bapa. Ubahkan setiap karakter-karakter kami. Yang keras Tuhan menjadi lembut, yang egois Tuhan menjadi penuh kasih Tuhan, yang pemarah Tuhan diberikan kesabaran Tuhan, yang terluka hatinya dipulihkan Bapa. Hancurkan setiap pola-pola yang salah di tengah-tengah keluarga kami. Itu perkataan yang saling menyakiti, saling memojokkan Tuhan, saling menyalahkan, dan dosa yang merusak hubungan satu dengan yang lain Bapa. Mari Engkau gantikan karakter-karakter di keluarga kami Tuhan, menjadi karakter yang rendah hati, lemah lembut Tuhan, penuh kasih Tuhan, dan saling mengampuni Bapa. Jauhkanlah Tuhan, jadikanlah keluarga kami Tuhan, keluarga-keluarga ilahi yang berkarakter Tuhan. Menjadi contoh Tuhan bagi keluarga satu dengan yang lain. Bapa menjadi contoh Tuhan, bagi keluarganya, ibu juga ada anak-anaknya. Biarlah kasih-Mu itu turun di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga keluarga kami boleh menjadi terang. Di mana Engkau tempatkan kami, di lingkungan kami. Mereka boleh melihat ada Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Lewat kesaksian hidup kami Bapa, mereka boleh melihat ada satu perubahan. Mereka boleh diselamatkan Tuhan. Ampuni Tuhan, kami percaya. Berikan kami kemampuan. Roh Kudus tolong kami. Tolong setiap keluarga-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberi kemampuan untuk kami melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Mari saat ini kita juga berdoa buat generasi muda GKPY. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda-Mu di tempat ini. Berikan hikmat kepada mereka untuk mereka dapat membedakan yang benar dan salah. Berikan tambahkan iman mereka Tuhan, untuk mereka hidup di dalam kebenaran Bapa. Untuk mereka hidup kudus di hadapan-Ku, menjauhkan segala dosa-dosa Bapa. Ditaruhkan hati yang rindu akan firman-Mu, hati yang rindu untuk berdoa, hati yang saling mengampuni satu dengan yang lain Bapa. Siapkan anak-anak muda-Mu di tempat ini menjadi para pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang membawa perubahan Tuhan di mana Engkau tempatkan mereka. Lindungi anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah lebih jauh bagi anak-anak muda-Mu di tempat ini. Kami percaya, kami mengasihi anak-anak muda-Mu. Mereka adalah penerus-penerus gereja-Mu di tempat ini. Jangan sampai satu pun mereka Tuhan menjauh dari hadapan-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa bersama, biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka. Pakai mereka, persiapkan mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Menjadi penerus-penerus Tuhan, generasi-generasi yang menyenangkan Engkau. Generasi yang membela Tuhan hidup bagi Engkau Bapa. Mereka berdampak di tempat pekerjaannya, di mana Engkau tempatkan mereka Bapa. Mereka terus Tuhan membawa terang kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami. Biarlah pakai gereja kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Menjadi saluran berkat. Lewat gereja kami. Banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Lewat gereja kami. Banyak orang-orang di sekitar tempat ini Tuhan. Mereka mengalami kasih Kristus Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah. Bekerjalah lebih lagi atas gereja kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa. Bapa, terima kasih, biarlah anugerah-Mu terus bekerja dalam hidup kami, membentuk karakter kami, mengubah karakter kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami hanya mau berserah, belajar taat. Engkau yang sanggup, yang mengubahkan menjadi luar biasa. Demikian keluarga kami semua.
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ubah kami semua, Engkau bersihkan kami semua, Engkau bentuk kami semua menjadi indah di mata-Mu. Terpujilah Tuhan kami, karena itu kami pulang semua ke rumah tangga kami dengan hati penuh sejahtera, penuh iman percaya akan pekerjaan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Dan kami melakukan segala pekerjaan kami sehari-hari dengan hati yang penuh dengan damai dan sukacita. Terpujilah Tuhan kami, karena itu saudara-saudara, pulanglah sebentar ke rumah tanggamu. Biarlah engkau semakin diubahkan Tuhan. Jadi teladan, saling jadi teladan dalam rumah tangga, bahkan di dalam keluarga besar, bahkan di dalam lingkungan masyarakat sekitar. Engkau didapati menjadi teladan, berbuah-buah, buah yang manis, yang disukai banyak orang, jadi berkat buat banyak orang. Tuhan, ini semua permintaan kami kepadamu, ini juga iman kami kepadamu. Engkau yang setia, sanggup melakukannya. Damai sejahtera bagi kami semua. Terpujilah Tuhan kami yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan dan belas kasihan, penuh Tuhan dengan pertolongan dan penghiburan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi berkat dimanapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sebentar. Kita akan melihat video pengumuman. Kepada jemaat Bapak Muda, setelah ibadah 1 atau setelah ibadah 2 jangan pulang dahulu. Harap bertemu dengan Bapak Kiki, Bapak Kusumo atau Bapak Riki. Mungkin untuk Bapak Kusumo karena sedang tidak ada di tempat, bertemu yang pagi ada Bapak Kiki ya, yang siang nanti ada Bapak Riki. Oke. Ini kemarin hasil donor darah, jumlah pendaftar ada 70, jumlah yang berhasil 35 dan tidak berhasil 35, setengah-setengah jadinya. Jadi ya, puji Tuhan ada 35 kantong darah yang bisa kita sumbangkan. Ini dokumentasinya. Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia.
Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.